gimana pendapat Habib tentang anak muda tobat maksiat lagi? Ya, jadi ini pertanyaan mewakili banyak anak muda ya. Tobat maksiat lagi ya. Jadi selama dia itu masih ada pikiran untuk bertobat, berarti dia itu masih dalam keadaan yang baik. Tapi kalau sudah dia terpikirkan dalam pikirannya, Allah nggak bakalan menerima tobat saya. Terlalu banyak dosa saya. Disitulah berarti dia bukan orang baik lagi. Tapi selama masih ada di dalam pikirannya untuk bertobat, lagi-lagi bertobat setelah dia itu terjerumus lagi dan terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka tetap Allah Ta'ala itu akan menerimanya dan berarti dia berada di dalam ranah kebaikan. Kenapa? Karena lallahu afrahu bi taubati abdihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu senang sekali kepada taubat hambanya, melebihi daripada orang yang kehilangan ya, kudanya di situ, makanannya di situ, minumannya, capek dia mencarinya, nggak dapat, akhirnya dia itu istirahat sebentar di bawah pepohonan, dia bangun, nggak tahunya sudah ada di depannya kudanya dan semua yang dicarinya itu. Senangnya gimana? Masih senangan Allah menerima taubatnya hambanya daripada senangnya orang ini ketika mendapatkan apa yang hilang tadinya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah nggak apa-apa ya. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'in at-tawwabun. Jadi semua bani Adam itu adalah suka salah, suka terjerumus dalam dosa. Jadi sifatnya manusia itu ya selalu berdosa itu sifatnya manusia. Sifatnya Allah selalu mengampuni. Asalkan taubat kita dengan taubatun nasuha. Lagi-lagi taubatun nasuha. Lagi-lagi enggak usah malu. Allah Ta'ala itu tanpa sebelum kita itu bertobat, Allah Ta'ala sudah akan memberikan kita ampunan. Yang penting kita itu bertobat, niat gitu. Tapi kalau sudah kita berkeyakinan bahwasanya tobat kita tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, itu yang bermasalah itu. Karena Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan wala tai'asu. Jangan kalian merasa putus asa daripada rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai', karena rahmatku itu akan meliputi segala sesuatu. Enggak sesuatu itu, dosa itu kecil semuanya, enggak ada yang besar di dalam pandangan Allah Ta'ala gitu. Jadi tetap kita itu bertobat dan bertobat. Bahkan kita itu disunahkan untuk bertobat itu bukan hanya ketika berdosa. Setiap hari kita sholat sunat taubat gitu loh. Untuk apa? Karena dosa itu bisa kita lakukan dengan sengaja, bisa tidak disengaja. Kalau sengaja ya kita tahu, kita ingat dosanya, ya kita tinggal bertobat. Tapi kalau kita nggak tahu, tetap aja ditulis dosa oleh Allah Ta'ala gitu. Artinya apa? Nggak taunya di sini artinya itu dosa, kita nggak tahu kalau itu dosa. Tanpa sadar itu adalah dosa. Itu ada yang semacam ini gitu. Bukan kita tidak tahu gitu. Nggak sadar kita kalau itu dosa gitu. Ada kan yang semacam itu? Ada gitu. Misalnya apa? Kita jalan ya. Kemudian ada orang kita lewat, kita giniin kepalanya. Itu kan orang yang digituin malah senang. Masa senang? Iya kalau dikasih duit senang. Tapi kalau kepalanya digituin nggak senang. Tapi dia nggak merasa itu adalah suatu dosa. Ini kan termasuk yang dosa nggak disengaja gitu. Karena dia nggak tahu kok itu dosa gitu. Dari saking polosnya orang itu sampai nggak tahu kok itu dosa gitu. Ini salah satu contoh gitu. Jadi bukan memang sesuatu yang kita tidak ketahui atau tidak sengaja kita melakukannya itu nggak berdosa. Tapi di sini berdosa dia. Kenapa? Karena dia tidak respect. Orang ini tidak punya perasaan. Disangkanya orang lain itu nggak seperti dirinya, gitu. Padahal dirinya kok digituin juga, dia marah. Gitu. Itu seperti itu.